Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sudah lama ya kita nggak berjumpa. Maklumlah, aku terlalu banyak kegiatan di dunia nyata. Jadi sampai melupakan uploadan YouTube-nya. Selain itu, sebenarnya sih waktu itu aku juga lagi nggak mood banget buat bikin animasi. Terkendala cerita, konsep bahkan masih galau dengan jenis untuk karakter animasi yang mau aku buat. Maklumlah, masih pemula. Nah, kali ini aku mau share sedikit cerita pengalaman dari kakekku. Ini terjadi sekitar tahun 94-an kalau nggak salah. Ya, jadi dulu kakekku diundang ke acara kondangan atau selamatan ke tempat tetangga. Pasti kebayang kan kalau acara kondangan gitu pasti ada yang namanya nasi berkat. Ada juga yang bilang nasi besek. Kalau di tempatku dulu, nasi berkat itu adalah nasi yang dibungkus daun pisang yang di dalamnya lengkap dengan lauk pauk, sambal goreng tempe, telur rebus, dan ada kerupuknya. Kadang ada bumbu merah, bubur putihnya juga. Isinya sih tergantung yang punya hajatan. Nah, pada waktu itu kampung tempat kakekku itu belum ada listrik masuk. Kalau zaman dulu ada istilah LMD atau listrik masuk desa. Di mana pada waktu itu masih banyak kampung-kampung yang masih belum memiliki listrik, sehingga pemerintah pada waktu itu sedang menggalakkan yang namanya LMD. Dan jarak antar rumah itu sangat jauh, bisa sekitar 1 sampai 2 kilometeran. Belum lagi jalanan yang masih tanah alias belum diaspal. Jadi bisa becek banget kalau lagi hujan dan sangat berdebu kalau lagi panas. Dan masih dikelilingi pohon-pohon besar dan rerumputan yang tinggi-tinggi. Jadi kembali lagi ke cerita tadi. Malam itu kakekku ada undangan ke acara selamatan tetangga dan rumah yang harus ditempuh mungkin ya sekitar 2 kilometeran lah. Dengan kondisi jalan yang seperti aku sebutkan tadi, plus ditambah tanpa adanya penerangan sama sekali ketika malam. Acaranya sekitar jam 8 malam habis isya. Setelah selesai sholat isya, kakekku langsung pamit ke nenekku untuk pergi ke kondangan, sembari tidak lupa untuk mengambil senter yang terletak di lemari kecil. "Bu, aku tak berangkat dulu ke kondangan ya," kata kakekku. "Iya pak, hati-hati di jalan ya pak, jangan lupa bawa senter." Dengan membawa senter sebagai penerangan di jalan, kakekku langsung bergegas pergi. Nah, setelah berjalan sekitar 700 meter, ada rumah tetangga juga yang terlihat lampunya masih menyala. Di sini yang dimaksud lampu yaitu lampu minyak ya. Dulu kan minyak tanah juga masih murah, jadi lampu minyak dulu masih banyak dipakai di kampung itu. Nggak tahu ya kalau sekarang apa masih pakai lampu minyak atau sudah pakai listrik. Tapi kurasa nggak ada lagi yang pakai lampu minyak kali ya. Karena lampu minyak sudah sangat-sangat mahal. Nah, karena lampu masih menyala, menandakan di rumah seharusnya masih ada orang dong. Karena kebiasaan orang yang pakai lampu minyak ataupun lilin itu biasanya harus dipadamkan jika rumah ditinggal pergi. Lalu kakekku teriak memanggil seseorang di dalam rumah untuk bermaksud mengajak pergi bareng sekalian. "Pak Samsul, belum berangkat toh? Ayo kita berangkat bareng. Keburu telat ntar loh. Udah jam setengah 8 nih," kata kakekku. "Iya pak, duluan saja. Nanti tak nyusul," jawab orang yang ada di dalam rumah itu. "Yowis, tak duluan aja ya kalau gitu," kata kakekku lagi sembari langsung berangkat pergi tanpa menunggu jawaban berikutnya. Sambil berjalan kakekku mikir, kok suaranya rada berat gitu, apa sakit? Ah sudahlah, entar pulangan dari selamatan baru tak mampir buat jenguk.
Setelah sampai di rumah yang punya acara, sudah ada beberapa warga yang sedang duduk-duduk di dalam dan juga ada yang masih santai sambil rokokan di luar. Dan lah, itu kan Pak Samsul yang sedang rokokan di luar. Pak, lewat mana? Kok cepet bener? Kan tadi masih di rumah. Tak panggil katanya saya disuruh duluan aja, kata kakekku. Loh, aku ya udah dari jam 7 tadi, Pak. Bantu-bantu sebentar di sini kok. Lah terus yang di rumah tadi siapa, Pak? Lampu masih nyala gitu kok. Terus tak panggil kata sampean aku disuruh duluan aja. Serius, Pak. Wong pintu rumah sudah tak kunci kok. Lampu sudah tak matiin. Kan istri sama anakku lagi pulang ke Jawa, kata Pak Samsul. Lah, jadi yang tadi siapa ya? Pikir kakekku. Dan sebenarnya ketika acara sudah selesai dan Pak Samsul sudah kembali ke rumah, pintu masih dalam kondisi terkunci dan gembok pun masih seperti semula. Bahkan pintu belakang pun dalam kondisi baik serta lampu dalam keadaan mati.